Shalom adik-adik Rocky, apa kabarnya nih? Balik lagi di Rocky Online kali ini bersama dengan Kak Billy. Kita mau seru-seruan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji dan menyembah Engkau bersama-sama dengan teman Rocky lainnya di Rocky Online kali ini. Nah Tuhan Yesus, buka hati dan pikiran kami untuk kami hanya selalu mendengarkan dan tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo Kak Ica, di mana? Kita kan jadi kan mau makan bareng tuh di restoran yang baru. Halo, Kak Tirza, halo? Yah, mati handphonenya, lowbat. Ya, harus dicas ini. Untuk bawa, ngecas dulu deh. Halo adik-adik Rocky, ketemu lagi dengan Kak Elda. Wah, Kak Elda ngomong-ngomong udah ngecas handphone nih. Tadi lowbat adik-adik. Nah, sama loh dengan apa yang mau kita pelajari hari ini. Apa ya hubungannya antara handphone lowbat dengan ini ada casan juga, apa ya? Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar, temanya adalah It's all about Jesus. Yuk sama-sama kita bilang 1, 2, 3. It's all about Jesus. Adik-adik ada yang masih inget nggak selama sebulan ini kita belajar tentang apa? Tentang apa? Betul, khotbah di bukit. Nah adik-adik, ternyata ya pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan yang berbahagialah ini, berbahagialah itu yang Tuhan sampaikan di bukit ya, khotbah di bukit itu nggak cuma perkataan aja loh adik-adik, tapi Tuhan Yesus sudah memberikan kita contoh juga, sudah memberikan kita teladan juga loh. Dia juga mempraktekannya. Nah contohnya gimana Kak Elda? Contohnya saat Tuhan Yesus mengatakan ini adik-adik, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oh, ada lagi. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, itu ya apa yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Apakah Tuhan Yesus melakukannya? Iya, Tuhan Yesus melakukannya loh adik-adik. Dia dengan rela hati dan penuh kasih, dia bersedia loh saat perwira Romawi itu datang kepada Tuhan Yesus. Adik-adik pasti masih ingat kan videonya, video Superbooknya. Nah waktu perwira Romawi ingin Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh dan sangat menderita, Tuhan Yesus gak menolak loh adik-adik. Padahal pada zaman itu orang Yahudi itu dilarang keras bergaul dengan orang bukan Yahudi. Orang Yahudi itu menganggap bangsa Romawi ya, bangsanya si perwira yang minta tolong sama Tuhan Yesus itu adalah musuh mereka. Mereka nggak boleh tuh bergaul ya. Kenapa sih mereka nggak boleh bergaul? Karena waktu itu bangsa Yahudi itu dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka nggak suka, pokoknya kita temennya sama orang Yahudi aja gitu ya. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan kasih tanpa membeda-bedakan. Dia mempraktekkan apa yang sudah dia sampaikan. Luar biasa ya adik-adik, Tuhan Yesus benar-benar memberikan contoh sama kita. Nah, saatnya kita review dulu selama sebulan ini apa yang sudah kita pelajari. Adik-adik masih ingat nggak? Pertama, kita belajar tentang apa? Hidup seperti Kristus. Kita belajar tentang super kebenarannya adalah aku mau menjalani hidup seperti Kristus. Super ayatnya dari mana? Dari Matius 7 ayat 24. Minggu kedua kita belajar tentang apa adik-adik? Minggu kedua kita belajar tentang pentingnya sebuah hubungan. Wah, maksudnya gimana Kak? Nah,
hubungan kita dengan Tuhan Yesus ya. Super kebenarannya adalah aku memerlukan pertolongan Tuhan untuk hidup seperti Kristus. Kita nggak bisa berbuat baik, melakukan semua perintah Tuhan dengan kekuatan kita sendiri ya. Nah, itulah pentingnya sebuah hubungan. Kita penting banget membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Minggu ketiga apa nih minggu ketiga? Minggu ketiga kita belajar tentang apa itu? Nyalakan terang ya. Super kebenarannya adalah aku mau menjadi terang bagi sesamaku. Nah, jadi terangnya bukan buat diri sendiri loh adik-adik. Ternyata supaya orang bisa melihat. Dan supaya apa? Bukan supaya kita yang dipuji, tapi supaya Tuhan yang dipermuliakan. Nah, dari ketiga pelajaran yang udah kita pelajari nih adik-adik selama sebulan ini, kita jadi paham. Ternyata satu-satunya tujuan hidup kita adalah hidup seperti Tuhan Yesus. Mengikuti teladan-teladannya dalam hidup kita. Seperti yang tadi di ayat Matius 7 ayat 24. Kita dengar dan kita lakukan. Makanya kita disebut orang yang bijaksana yang membangun di atas batu. Nah, tapi kita nggak bisa melakukan semuanya itu dengan pengertian, dengan kekuatan kita sendiri adik-adik. Kita perlu terus bergantung pada kekuatan Tuhan. Itu gimana caranya tadi? Kita tinggal di dalam Ya, seperti yang dikatakan di Yohanes 15 ayat 5. Saat kita tinggal di dalam Dia, kita dapat berbuah yang baik dan memuliakan Tuhan. Tapi waktu kita berbuah, kita bukan berbuah buat diri kita sendiri. Berbuah tuh gimana sih Kak Elda? Nah, waktu kita bisa lembut hati, kita mengasihi, apalagi ada sukacita, apalagi nih buah-buah roh banyak ya. Nah, itu bukan buat diri kita sendiri, tentunya untuk dinikmati oleh banyak orang ya, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus memanggil kita untuk apa? Menjadi terang. Menjadi terang tuh gimana Kak Elda? Menjadi berkat buat sekitar kita ya. Kita dipercaya oleh Tuhan untuk membawa terang di tengah kegelapan yang ada ya. Nah, adik-adik coba lihat gambar ini. Gambar apa ya? Itu buah apa ya? Iya, itu adalah buah anggur ya. Siapa ya di sini pernah makan anggur? Wah, Kak Elda yakin adik-adik semua pasti pernah makan anggur ya. Enak ya? Iya. Nah, adik-adik coba deh dilihat ya. Gambar anggur ini, apakah dia menempel pada batangnya yang besar itu? Menempel ya adik-adik. Nah, sama seperti tadi nih, Kak Elda handphonenya lowbat. Terus mati handphonenya. Harus di charge ya. Harus ada di charge jadi bisa nyala ya. Bisa nyala. Begitu juga dengan buah anggur. Dia bisa berbuah, bisa menghasilkan buah, bisa bertumbuh, bisa berkembang kalau tersambung dengan batangnya ya. Kalau dalam kitab dibilang tersambung dengan pokoknya, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Jadi hidup kita pun harus selalu bergantung sama Tuhan, harus selalu tinggal di dalam Tuhan, harus selalu bersumbernya hanya sama Tuhan gitu. Jadi kita bisa berbuah gitu ya adik-adik. Sama seperti handphone Kak Elda tadi, saat handphonenya mati terus tersambung dengan di charge, tersambung dengan aliran listrik, jadi nyala lagi deh ya. Tapi kalau handphone didiemin aja ya mati, sampai besok juga ya tetap mati ya. Tentunya kita semua mau ya bisa berbuah yang banyak, bisa menjadi berkat buat banyak orang. Pasti mau ya adik-adik? Angkat tangannya siapa yang mau? Iya, oke. Nah, supaya kita bisa terus hidup bergantung sama Tuhan, hidup bersumbernya hanya kepada Tuhan, apa ya, gimana ya yang perlu kita lakukan? Kita perlu punya kesetiaan adik-adik ya. Kak Elda, apalagi itu kesetiaan?
Nah, kita mau belajar ya artinya kesetiaan. Kesetiaan itu adalah menunjukkan komitmen saya melalui masa-masa sulit. Kalau komitmen apa ya? Komitmen itu adalah perjanjian ya, atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Jadi saat kita udah janji, oh aku mau melakukan itu, nah kita harus lakukan, itu namanya komitmen. Jadi kesetiaan adalah menunjukkan komitmen saat melalui masa-masa sulit. Nah, waktu kita mau bergantung sama Tuhan, mau terus bersumber sama Tuhan, kita perlu terus setia adik-adik ya. Gimana caranya? Nah, adik-adik bisa lihat di gambar. Tentunya kita setia untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan lewat membaca firman Tuhan, lewat berdoa, lewat beribadah ya. Nah, itu kita sedang bersumber sama Tuhan, kita sedang bergantung sama Tuhan. Apalagi nih, juga kita perlu setia untuk mempraktekannya. Contohnya di gambar ini kita menolong teman kita ya. Kemudian apalagi nih, setia apalagi? Nah, ini lagi ngapain ya? Semua matanya merem, oh lagi berdoa adik-adik. Tentunya kita juga setia untuk jadi berkat buat teman-teman kita, buat orang-orang sekitar kita. Kita melalui apa sih? Sederhana, mungkin lewat doa kita sudah jadi berkat loh. Kita sudah bawa terang buat sekitar kita. Apalagi nih, oh saat kita juga di sekolah atau di sekolah minggu, kita juga setia untuk taat sama guru kita. Apa yang guru kita sampaikan, kita mau lakukan ya. Nah, apalagi nih? Oh, ini juga sama. Kita setia juga untuk mempraktekkan tadi ya, kebenaran firman Tuhan jadi terang. Kita mau berbagi ya. Nah, seperti contoh di gambar ini. Kemudian apalagi? Setia juga untuk taat sama orang tua kita ya. Jadi saat kita bergantung sama Tuhan, saat kita bersumber kepada Tuhan, kita perlu tetap setia. Kita perlu punya kesetiaan ya. Kesetiaan itu adik-adik ibaratnya selotip atau lem yang sangat kuat ya, nggak mudah lepas. Jadi saat masa-masa sulit itu datang, mungkin bisa aja kita lagi sakit, kita lagi banyak tugas ya, lagi aduh kak pusing nih, aduh bete kak, aduh. Nah, saat sesuatu yang mungkin lagi nggak baik-baik aja, tapi kita perlu tetap setia bergantung sama Tuhan ya. Perlu tetap setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, perlu tetap setia menjadi terang ya. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan teruji oleh waktu dan musim-musim dalam kehidupan kita ya. Kalau ulangi lagi, kesetiaan kita kepada Tuhan akan teruji oleh waktu dan musim-musim dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, tiba saatnya kita mau baca sama-sama dengan penuh semangat Super Kebenaran. 1, 2, 3. Tuhan Yesus adalah segalanya dalam hidupku. Dia sumber kehidupanku. 1, 2, 3. Kita ulangi. Super Kebenaran. Tuhan Yesus adalah segalanya dalam hidupku. Dia sumber kehidupanku. Ya. Dan super ayatnya diambil dari mana Kak Elda? Super ayatnya diambil dari Mazmur 36 ayat 10. Kak Elda ambil dari versi bahasa Indonesia masa kini ya, yang berbunyi, Engkaulah sumber hidup semua makhluk. Dalam terangmu kami melihat terang ya. Cuma Tuhan Yesus satu-satunya sumber kehidupan kita. Sumber kehidupan kita, Dia memberikan kita teladan, dan kita juga perlu terus bergantung sama Dia. Saat kita ketemu dengan orang-orang, kita juga perlu memancarkan terang kita lagi-lagi untuk Tuhan. Jadi cuma Tuhan satu-satunya sumber kehidupan kita adik-adik. Nah, yuk pastikan adik-adik memilih untuk tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Tentunya dengan selalu membangun hubungan kita dengan Dia melalui doa, melalui membaca firman Tuhan, karena Dialah sang sumber kehidupan kita. Oke adik-adik, yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa dalam kehidupan kami segalanya adalah tentang Engkau. Engkaulah satu-satunya sumber dalam kehidupan kami.
Ajar kami Tuhan untuk terus setia, mengiring Tuhan, setia untuk membangun hubungan dengan Engkau, setia untuk menjadi terang buat orang-orang sekitar kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang membantu kami untuk kami bisa mempraktekkan apa yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, saatnya creative time. Wow, creative time kita hari ini ngapain ya? Nah, adik-adik, creative time kita hari ini ada beberapa nih, Kak Elda akan tunjukkan ya. Jadi, untuk adik-adik kelas Emerald, adik-adik akan mewarnai coloring ya. Gambarnya ini nih ya, gambar Tuhan Yesus lagi khotbah di bukit. Terus yang Ruby ngapain Kak? Yang Ruby ini dia, word search ya, cari kata-kata. Kemudian yang Safir ngapain? Kita ada, nih ada dua ya adik-adik. Ada reflection paper, yang satu ada crossword, teka-teki silang, dan ada mengisi isian ya. Nah, adik-adik bisa dapatkan ini semua ya dari link deskripsi. Adik-adik nanti cek ya di link deskripsinya untuk bisa mengerjakan creative time. Nanti bisa minta tolong mama papa untuk membantu print ya. Oke adik-adik, semangat untuk mengerjakan. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk memberikan persembahan melalui QR code yang akan ditampilkan setelah ini. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberikan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini melalui persembahan dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Yuk kita simak sama-sama pengumuman Rocky Online minggu ini. Adik-adik, Rocky Online minggu ini telah selesai. Tapi jangan khawatir karena kita masih bisa bertemu di Rocky Online minggu depan. Kak Billy pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you.